wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain, amma ba'd. Para santri dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah Ramadan, berkah dari kita semuanya ditemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, meskipun pada situasi yang sulit, meskipun pada situasi yang mungkin kita tidak bisa berjumpa secara fisik. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah memberikan kita anugerahnya dengan cara yang lain, dengan diberikannya kita untuk bisa bersilaturahim lewat online. Ini mungkin sebuah cara Allah mengajari kita tentang bagaimana mengenal teknologi secara lebih cepat, yang sebenarnya dulu mungkin kita menganggap teknologi internet itu tidaklah terlalu penting di dalam berdakwah, tetapi alhamdulillah sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, para santri yang biasanya tidak begitu menggunakan aplikasi-aplikasi internet untuk berdakwah, sekarang akan kita gunakan sebagai media dakwah. Para santri dimanapun Anda berada, para muhibbin ila Rasulullah Muhammad SAW, dan para pengikut ulama-ulama Allah, kami menghaturkan terima kasih atas partisipasi dari para santri sekalian, di mana pada kesempatan hari ini bersama-sama kita memulai bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat, meskipun di sana ada banyak sekali hal-hal yang mungkin dikhawatirkan, namun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka pada kesempatan yang baik ini saya selaku Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Al-Ittihad mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan, kita semuanya diberikan oleh Allah anugerah bisa menyelesaikan puasa kita dengan sempurna, ibadah-ibadah yang kita lakukan juga bisa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam hari ini mungkin kita bersama-sama akan membuka kajian ngaji online bersama Al-Ittihad. Untuk kesempatan yang pertama, hari ini kita akan membaca kitab Tafsir Yasin. Ini kitab yang biasa dibaca di pesantren. Kita menggunakan kitab asli, kitab kuning, ya. Kitab ini adalah literatur yang ada di pesantren, khas dengan tulisannya, khas dengan gaya bahasanya. Kita akan kaji tafsir surat Yasin. Ini adalah karya Syekh Hamamizadah rahimallahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai
Mari kita membaca Fatihah, surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, yang dengan kitab Ummul Kitab, dengan surat Ummul Kitab ini kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta para pengikut-pengikutnya. Dan juga kita khususkan kepada mu'alif kitab ini. Dan juga kita khususkan kepada guru besar kita, Hadratus Syekh Fauzi Nur bin Haji Mansur almarhum. Dan juga kita khususkan kepada para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para agniya, ataupun siapa saja, para santri, alumni Al-Ittihad yang telah mendahului kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal baiknya dan menjadikan pondok pesantren Al-Ittihad menjadi pondok pesantren yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Santrinya diberkahi, gurunya diberkahi, dan siapapun yang memberikan sumbangan kepada pondok pesantren, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai langsung membaca kitab ini yang insya Allah kitab Tafsir Yasin ini adalah kitab yang memberikan banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga bagi kita semuanya, sehingga nantinya kitab ini memberikan kemanfaatan kepada kita, keluarga kita, dan juga seluruh masyarakat kita. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala niyatil qabul fi kulli niyatis shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saudara-saudara sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah SWT, kita memilih tafsir surat Yasin karena memang di dalam surat Yasin ini, selain memang surat Yasin sendiri sudah menjadi amaliyah yang rutin kita baca pada jamiah kita, surat Yasin ini juga memuat banyak sekali hikmah-hikmah dan faedah-faedah yang insya Allah akan kita sampaikan nantinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Namung Gusti Allah ingkang paham maknanipun Yasin. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, Al-Hakimi kang dadi rujukane hukum. Innaka sak temene sira Muhammad iku laminal mursalina, setengah saking pira-pira utusane Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi suratu utawi ikhlas surat iku makiyatun, surat ingkang masuk kelompok makiyah. Wa sababu nuzuliha, utawi sebab turune ikhlas surat Yasin iku annal kufara, sak temene wong iku qalu padha ngucap sapa kafir, anna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Surat Yasin ini
merupakan sebuah pembelaan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah secara eksplisit surat Yasin ini digunakan untuk membela Nabi, di mana asbabun nuzulnya adalah sebagian orang-orang kafir, sebagian besar orang kafir saat itu, karena Rasulullah Muhammad SAW selama 13 tahun beliau itu berada di Mekah, pengikut-pengikut beliau, sahabat beliau itu tidak terlalu banyak. Mayoritas orang kafir, orang Quraisy itu semuanya pada kafir saat itu. Yang dikomandai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Waktu itu Abu Sufyan juga belum beriman. Kemudian ada Muawiyah, ada Utbah, dan lain-lain yang pada belum beriman. Mereka waktu itu betul-betul merasa terganggu atas lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Mereka sangat terganggu atas terutusnya Rasulullah Muhammad SAW, sehingga mereka membangun konspirasi yang tidak saja mereka memusuhi Rasulullah, tetapi mengajak orang lain untuk memusuhi. Jadi sejak zaman dahulu yang namanya teori konspirasi sudah ada. Orang itu tidak menyukai seseorang, tetapi mengajak orang lain untuk tidak menyukai orang itu. Itu namanya konspirasi. Sejak zaman dulu konspirasi sudah ada. Maka timbullah konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir, konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan Muhammad laisa binabiyyin, Muhammad laisa mursalin. Muhammad itu kok nabi? Muhammad itu kok rasul? Tidak mungkin. Bal huwa yatimu Abu Thalib. Tetapi dia adalah merupakan anak yatim yang diangkat oleh Abu Thalib. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di dalam kandungan ibunya usia 6 bulan, ayahandanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah, ayahanda beliau, Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Pada waktu itu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ketika sang istri sedang hamil muda, hamil tua maksud saya, Abdullah berangkat untuk berdagang. Belum sampai pulang, Abdullah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia kandungan istrinya 6 bulan. Pada usia yang masih sangat muda. Ketika usia beliau itu 6 tahun, ibundanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia 6 tahun sudah menjadi anak yatim. Usia 6 tahun diasuh oleh kakeknya hingga usia 8 tahun. 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Sejak usia 8 tahun beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang kebetulan Abu Thalib sendiri bukanlah orang kaya. Yang Abu Thalib sendiri bukan orang yang sangat berlimpah harta bendanya. Sehingga Rasulullah harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh keluarga Abu Thalib. Seperti menggembala kambing, seperti ikut membantu perniagaan orang lain, dan sebagainya. Sehingga orang-orang kafir waktu itu mengatakan, Muhammad laisa binabiyyin wala mursalin, bal huwa yatimu Abi Thalib. Wa ma dhahabalan ora pernah lunga sapa Muhammad ilal maktabi maring sekolahan. Wa ma ta'allamal ilma minal muallim, dan Muhammad tidak pernah belajar ilmu kepada seorang guru. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW dikenal sebagai Rasul yang ummi. Fakaifa yasiru, fakaifa mongko kepriye yasiru dadi sapa Muhammad dadi iku nabiyan nabi. Fakana mongko ana sapa al-kufaru musyrina fi ingkarihim. Mereka itu pada meyakini pada keingkarannya, bahkan semakin menjadi-jadi. Penyiksaan
dilakukan, embargo. Bahkan Rasulullah dan para sahabatnya secara fisik banyak sekali mereka yang menganiayanya. Faroda mengkonuli nulak sapa Allah. Qaulal kufari ing pengucape wong kafir, wa anzalalan nurunake sapa Allah hadhihi surata ing ikhlas surat, wa syahidalan nekseni sapa Allah bidzati kelawan dzati Allah al jalili kang agung, ala risalati ing ngatasé kautuse kanjeng Nabi Muhammad, wa nubuwatihi lan dadi nabine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengko nuli dawuh sapa Allah, ya Muhammad, in angkarul kuffar, lamun ingkar sapa al kuffar risalataka ing risalahmu, fala tagdam mongko aja susah sira bidzalika kelawan mengkon-mengkon lah tingkah. Ana utawi ingsun iku asyhadu nekseni sapa ingsun innaka sak temene sira Muhammad ana iku laminal mursalina setengah saking pira-pira utusan. Falamma kanat mengko nalikane ana apa hadis suratu ila surat dadi iku dalatan wa syahidatan ala risalatihi fala jarima anha surat qalbal Quran. Karena surat Yasin ini merupakan pembelaan Allah, kesaksian Allah, merupakan pernyataan Allah, innaka laminal mursalin. Ini Allah yang mengatakan, Muhammad, engkau betul-betul merupakan bagian dari utusan. Merupakan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah dengan zat menyatakan, menyaksikan, bersumpah bahwa engkaulah merupakan utusan. Sehingga ini jadilah Al-Quran itu sebagai qalbunya Al-Quran. Sebagai qalbunya Al-Quran, sebagai hatinya Al-Quran. Wa inna likulli syai'in qalban. Iki kolban ora kalban ya, beda kolban karo kalban. Nanti nak kalban ku artine beda. Inna likulli syai'in qalban. Kedua saben-saben suwiji-wiji kolban iku ati, inti sel. Jadi di dalam ilmu sains, ilmu pengetahuan, apapun makhluk itu namanya selalu ada yang namanya inti sel. Kalau dalam tubuh manusia ada namanya nukleus. Tumbuh-tumbuhan ada inti selnya. Ya. Kayu ada inti selnya. Hewan, kromosom itu ada inti selnya. Sehingga mufasir di sini mengatakan segala sesuatu itu pasti ada kolbannya. Ya. Wa qalbul Qur'ani Yasin. Dan kolbunya Al-Quran adalah surat Yasin. Waman utawi sapane wong qara'a kang maca sapa man ha ing surat Yasin, kataballahu ta'ala katapa mengko nulis sapa Allah lahu maring man qiraatal Qur'ana ing kaya maca Quran asyra maratin ing 10 ambalan. Membaca satu surah Yasin itu pahalanya sama dengan khatam 10 kali membaca Al-Quran. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Toha qabla ayyahluqas samawati wal ardi bi alfai am. Gusti Allah menika sampun maos surat Yasin kalayan surat Toha. Zaman sak Allah nika nyipta langit, sadurunge Gusti Allah nyipta bumi. Kelawan mangsa 2000 tahun. Jadi surat Yasin itu sudah dibaca oleh Allah 2000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Apa maneh diciptakannya awake dhewe. Walama sami'at mongko nalikane krungu sapa al malaikatu malaikat.
Nalika malaikat padha krungu nalika Gusti Allah menika maos surat Yasin dan surat Toha. Qalu mongko nuli padha matur sapa malaikat, tuba bejo kemayangan li ummati Muhammadin ketuwe umat Nabi Muhammad, nazala alaihim tumurun alaihim ing atase umat Muhammad apa hatani suratani surat loro, watu balan bejo kemayangan liman ketuwe wong tahammal bihima kelawan surat Yasin dan surat Toha. Watu balan bejo kemayangan li alsinatin kedue saben-saben lesan tatakallama kang maos sapa lesan bihima kelawan surat Yasin dan surat Toha. Malaikat itu mengatakan sungguh sangat beruntung, sungguh sangat berbahagia umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diturunkan kepadanya surat Yasin dan surat Toha. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan surat Yasin dan surat Toha itu luar biasa. Yang manfaatnya tidak hanya dirasakan orang-orang, tetapi manfaatnya bisa juga dirasakan oleh orang-orang yang sudah mati. Surat Yasin. Maka dikatakan oleh malaikat, alangkah beruntungnya mereka-mereka yang lisannya mau membaca surat Yasin. Alangkah beruntungnya mereka-mereka yang lisannya hafal surat Yasin. Maka dalam tradisi pesantren kita setiap hari Jumat itu santri-santri diminta untuk membaca surat Yasin. Bahkan ada ijazah di mana puasa kita dengan mewiridkan surat Yasin. Guru-guru saya dulu mengatakan poso padang ati. Lho poso kok padang ati apa atine terus disentri listrik ngoten mboten. Mereka-mereka yang terbiasa tirakat dengan berwasilah membaca surat Yasin, insya Allah hatinya menjadi hati yang terang. Hati yang terang adalah hati di mana memperoleh ketenangan dalam berpikir, ketenangan dalam bertindak, sehingga apa yang akan dikerjakan oleh hati adalah merupakan sesuatu yang betul-betul terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kama qala alaihi salatu wasalam, katos ngendikane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyama muslimin wa muslimatin, utawi endi-endi wong muslim lanang wa muslimatin lan wong muslim wadon, Quri'a kang den waosake indahuma ing dalam sandinge muslim wa muslimah. Jadi manfaatnya itu tidak hanya bagi mereka yang membaca, mereka yang dibacakan itu memperoleh manfaat. Wahuma utawi karone muslim wa muslimah iku fi sakaratil mauti ing dalam sakaratul maut. Makanya alangkah bahagianya mereka-mereka yang ketika sakaratul maut mereka didampingi oleh keluarganya dan dibacakan surat Yasin di sampingnya. Maka dalam tradisi kita, jika ada orang yang sakit, maka bacakan surat Yasin. Jangan menunggu sakitnya parah baru diyasinke. Kadang-kadang yang terjadi adalah nak wis lorone parah diwajake Yasin. Nak lorone hurung parah ora diwajake Yasin. Padahal Yasin itu manfaatnya tidak hanya untuk orang yang mau mati, tetapi orang yang sakit bisa sembuh dengan dibacakan Yasin. Jadi nanti kalau Anda punya teman ya kok sakit, langsung wocokno Yasin, ngorak waras. Ketika wahuma fi sakaratil maut, di dalam sakaratil maut, nazala mongko nurunake sapa Allah alaihima ing atase muslim wa muslimah bi adadi kulli harfin ing atase saben-saben sak huruf sangka surat Yasin apa asyratu amlakin
10 malaikat. Masya Allah. Setiap satu huruf dari surat Yasin akan menjelma menjadi 10 malaikat. Setiap satu huruf dari Yasin merupakan akan menjelma menjadi 10 malaikat. Dapat dibayangkan betapa penuhnya malaikat-malaikat yang memenuhi ruangan ketika dibacakan di sana surat Yasin. Makanya sakaratul maut itu adalah merupakan sebuah hal yang Masya Allah luar biasa sakitnya, ya, sehingga setiap kita selesai sholat kita berdoa, Allahumma ya Allah inna nas'aluka ya Allah salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa hawin alana ya Allah fi syakarati mautina. Kita ingin dimudahkan dalam sekarat mati itu. Kenapa? Karena orang yang masuk, orang yang berada di tengah-tengah laut, dia tenggelam, berat rasanya. Maka kalau Anda punya saudara yang dalam sakaratul maut, maka jangan ditanyain dengan yang macam-macam. Sudah, bacakan surat Yasin aja. Nazala mengko nurunake alaihima bi adati kulli harfin asyratu amlakin. 10 malaikat. Malaikat yakumuna kang padha ngadeg sapa malaikat baina antarane kiwa tengene muslimin wa muslimat sufufan, berbaris mereka. Yusalluna hale padha nyunake ngapura nyunake rahmat sapa malaikat alaihim ing atase muslimin wa muslimat. Keluargane gak sempat njaluke ngapura, malaikat-malaikat sing ana kiwa tengene kabeh dung njaluke ngapura dumateng tiyang ingkang nembe sakaratul maut menika. Mangkane hati-hati sampean nak misale duwe wong tuwa lara. Nek dokok ning ngene rumah sakit, sing rumah sakite itu mriku mboten kenal surat Yasin. Luwe-luwe rumah sakit menika Masya Allah bukan milik, bukan dikelola dengan akidah Islam. Maka alangkah beratnya ketika beliau berada dalam kondisi sakaratul maut. Ini kasihan sekali. Makanya kalau sakit berobat juga harus pilih-pilih manakah rumah sakit yang betul-betul sesuai dengan akidah yang kita anut. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, wa yastaghfiruna lan padha nyunake ngapura, padha istighfar sapa malaikat lahuma maring are mengkonolah muslimin muslimat padha njalukake ngapura wa yasyhaduna lan padha nekseni sapa malaikat guslahuma nalikane ngedusi mayit mau muslim muslimat waktu seda, waktu ngedusi dung padha ngiring-ngiringi. Wa yattabi'una lan padha ngetutake sapa malaikat janazata ing jenazah muslimin wa muslimat sampai masuk ke dalam kubur. Malaikat-malaikat tadi belum naik ke langit. Mereka menunggui sampai betul-betul bahwa mayit-mayit tadi itu dapat menjawab pertanyaan dari malaikat Israel. Wa kama qala alaihi salatu wassalam. Nggih. Aksiru padha ngakeh-ngakeh sira kabeh qiraat hadza surah ing maca ikhlas surat. Fa inna fiha mengko satemene ing dalam surat Yasin khasaiso kasiratan. Banyak hal-hal yang khusus yang banyak sekali. Hatta kila fi syarhi hadal hadis innal jaiya sa'atene kang padha luwe idza qara'a nalikane maca ha ing surah Yasin bi khuduril qalbi dengan khudurnya qalbi asba'allahu min fadlihi mongko paring warak sapa Allah taala min fadlihi saking keutamaane surat Yasin. Min fadli saking fadli Allah. Wa in qara'aha al khaifa wa in qara'a mongko lamun
Wa ing qara'a lamun maca ha ing surat Yasin sapa al khaif wong kang padha duwe rasa wedi adhaba mongko ngilangake sapa Allah taala khusnahu ing sediye mengkonolah man qara'a wa khaufahu lan wedine man qara'a. Wa ing qara'a lamun maca ha ing surat Yasin sapa al fakir wong fakir kholasa mongko inihi saking utange mengolah fakir. Nah, santri-santri kalau sudah tahu seperti ini, maka santri-santri nggak usah khawatir dengan yang namanya santet, dengan yang namanya tenung, dengan namanya sihir, dengan yang namanya apapun namanya, leak atau namanya apalah, karena di mana-mana namanya itu berbeda-beda. Para santri nggak usah khawatir tentang itu, karena apa? Karena itu semuanya bisa kita kita perkuat diri kita dengan membaca surat Yasin, sehingga pertolongan Allah SWT akan diberikan kepada kita. Tidak lagi ada ketakutan, tidak lagi ada kekhawatiran. Kalau misalnya Anda ditawari orang rumah yang harganya murah, gak ono wani sing tuku mergo omah kuwi mau angker, santri gak olah wedi, wis dituku wae, tekan kono diwaca Yasin sing akeh. Insyaallah sing angker-angker niku insyaallah bakal ora dadi angker meneh. Sampeyan duwe bayi nangis terus digudu gendruwo waca Yasin. Sampeyan duwe kondisi mungkin utangi pirang-pirang, bingung piye nyaure, wis tenang, insyaallah sampean maca Yasin sing kathah, insyaallah mangke utangi dipun paringi dalan karo Gusti Allah nyaure pripun. Mangkane nek meh bangun omah maca Yasin, arep buka kios pertama kali maca Yasin, arep buka dagangan pertama kali maca Yasin, arep mondokke anak sadurunge anake mangkat waca Yasin, anake ning pondok waca Yasin. Yasin niku masyaallah. Wa idza qara'aha sapa dzul hajati wong kang duweni hajat, qadha mongko nekani sapa Allah taala hajatahu, qadha mongko nekaake sapa Allah hajatahu ing hajate wong mau. Dadi nek hajat apapun dibacakan surat Yasin, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri mbuh lanang mbuh wedok kok wis tekan umure urung entuk jodoh. Wis tekan umure urung entuk jodoh, maka wah iki kudu tirakat. Tirakate pripun? Tirakate inggih menika kathah ngataken maos Yasin. Insyaallah para santri Al-Ittihad kabeh ketemu judune insyaallah. Insyaallah kabeh uman judu ning donya ning akhirat. Nggih, mangkane gak usah pacar-pacaran dhisik, isih cilik-cilik ning pondok gak usah pacar-pacaran. So nak wayahe golek bojo sampeyan maca Yasin sedina ping 41. Esuk diwaca, awan diwaca, sedina sungi ping 41. Insyaallah genep seminggu rak ketemu jodohmu. Gitu. Makane dung tenang wae, ora usah dung kuwatir. Wa man qara'aha fi subhi, wa man lan sapane wong, wa man ta sapane wong qara'a kang maca ing surat Yasin fi subhi ing dalem wektu subuh, yakunu mongko iku ana sapa man fi amanillahi taala ing dalem pangreksane Allah taala ilal masai tumeka wektu sore. Wa fi ayi baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa Allah taala anhum al-bala wal qahta wal ghala wat ta'un wal waba wal marad bi hurmatiha. Nah niki jelas sekali ini.
Endi-endi kapan, endi-endi daerah temriku tuliat diwawasaken au fusirat dipun terangaken tafsir-tafsiripun surat Yasin. Endi kapan ana negara, endi kapan ana desa temriku surat Yasin kok diwaca terus. Nggih. Rafa Allah taala anhum anil bala. Gusti Allah bakal ngangkat sangka desa kuwi mau balak. Balak ya kepailan bangsane apa ya? Kepailan niku nak diterjemahke itu apa ya? Ya kesulitan-kesulitan hidup wal ghala larangi reregan wataun lan penyakit taun niku penyakit di mana tubuh ini tiba-tiba bengkak meledos metu nanai taun. Wal wabak pagebluk contone al corona niki. Al corona niku termasuk pagebluk sing ten pundi jumlah penderitanya di dunia itu sudah mencapai jutaan. Ten Indonesia jumlahnya sampun 7.000 luwih. Ana ning ngaji di online kene iki nggih kadang-kadang alasane dilarang pemerintah mergo ana social distance traweh dung libur, Jumatan dung libur. Nah niku janjane nggih angger wong desa kono mau dung seneng maca Yasin, insyaallah penyakit-penyakit saged dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala. Bi hurmatiha sebab hormate apa mulyane surat Yasin. Wa man qara'aha fil lail sapa wonge sing maca ning dalem wektu bengi yakunu mongko ana sapa ahli neman mau fi amanillahi taala ing dalem penjagaane Allah taala ila subhi tumeka wektu subuh. Wa idza quri'at nalikane den waos apa surat Yasin alal mayiti ing atase mayit. Khufifat mongko den entengake anhu saking mayit apa adzabul qabri siksane kubur ingkana lamun ana sapa mayit mau min ahli adzab. Mangkane sampai nak ziarah kubur nggih, nak ziarah kubur niku dipun kathah-kathahaken maos surat Yasin. Diparel sing tentu kubur menika kok ahli adzab, wong sing disiksa, mongko Gusti Allah bakal ngentengake siksane. Ngoten nggih. Wa illa lamun ora fatakunu fi rahihi wa rohatihi. Ketika dia itu tidak menjadi ahli yang disiksa, artinya termasuk orang mendapatkan ampunan oleh Allah di kuburnya, maka jadi tempat yang enak di surga, semakin nyaman dan semakin nyaman di kuburnya itu ziyadatan. Okay. Karena saat temene kubur niku merupakan dua hal. Satu, dia itu bisa jadi menjadi jurangnya neraka, atau kubur itu bisa jadi menjadi pertamanannya surga. Jadi kubur itu khufratan min hifari niron atau riyadun min riyadil jinan, rodotun min riyadil jinan. Jadi kubur itu bisa menjadi pertamanan surga dan kubur itu bisa jadi menjadi jurangnya neraka. Wa fi lafdhi Yasinan iku tetep ing dalem lafaz Yasin khamsatu aqwalin utawi ana 5 pendapat. Memaknai surat Yasin tadi seperti yang kita sampaikan di awal, Yasin hanya Allah lah yang tahu maknanya. Karena di sini para mufasir mempunyai banyak pendapat. Ada 5 pendapat tentang makna dari surat Yasin. Qala ba'dul mufassirin, ngendika sapa ba'dul mufassirin, Yasin utawi lafaz Yasin iku ya insanun sangka lafaz ya insanun. Wa adatul arabi utawi adate wong Arab annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan. Summa yatalaffaduna bi wa ya'khuduna min ya'in nida ya wa minal insani sinan. Jadi Yasin niku sangka ya insan. Farakabuhuma fasara Yasin.
Wal muradu minhu ya Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang dimaksud inggih menika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin iku termasuk salah satu namanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampeyan buka dengan kitab Dalailul Khairat, Sayyidina Yasin merupakan salah satu nama dari namanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampeyan duwe anak jenenge Muhammad Yasin berarti dobel asmanipun Kanjeng Nabi kalih. Muhammad ya asmane Kanjeng Nabi, Yasin ya asmane Kanjeng Nabi. Jadi kanggone sampean nak duwe anak lanang besok saiso-isone ning gone jenenge anakmu niku tafaul lah, ngalap berkah dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling mboten nggih tafaul dumateng ulama-ulamaipun Gusti Allah. Aja gawe jeneng anak niku sak gaya-gayane, tetapi tidak ada tafaul dengan ulama, tidak ada tafaul dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Wa qala ba'dhum wa qala ba'dul mufassirin al muradu minhu ya sayyidal mursalin. Sing dimaksud dengan Yasin adalah ya sayyidal mursalin. He benderane para utusan nggih menika nggih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum Yasin utawi Yasin iku ismun jeneng min asma'il Qur'an. Nama dari namanya Al-Qur'an. Wa qala ba'dhum lan ngendika sapa ba'dhum Yasin utawi Yasin iku ismun jeneng min asma'illah saking asmaipun Gusti Allah. Wa qala ba'dhum Yasin utawi Yasin iku ismu surah, nama surat. Wa dzukira fi tafsir al-Istirbadi annallahu ta'ala arba'ata ala fismin. Gusti Allah menika gadah 4000 asma. Alfun utawi sing 1000 minha la ya'rifuhu sapa ghairullah ta'ala. Wa alfun minha la ya'rifuhu sapa ghairul malaikah. Wa alfun fi lauhil mahfuz wa salasumi'atin fit Taurat wa salasatumi'atin fil Injil wa salasumi'atin fil Zabur wa mi'atun minha fil Qur'an. Tis'atun wa tis'una dhahiratun. Ada 100 nama Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, yang 99 zahirah. Ya. Jadi terkenal dengan nama Asmaul Husna, 99 asmanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya asma Allah di Al-Qur'an itu tidak 99 tetapi 100. Nah, yang satu ini wa wahidun fiha minha khafiyun wa huwa al-ismul a'dzam. Itulah yang disebut dengan ismul a'dzam. La ya'rifuhu, ora ana sing ngerti ing ismul a'dzam iku lal anbiya wal mursalun, kecuali para nabi dan para utusan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengantar kita supaya kita semakin yakin bahwa Yasin yang kita wirid, Yasin yang kita baca, Yasin yang kita baca tafsirnya ini betul-betul memberikan faedah yang luar biasa dahsyat. Jadi tidak usah ragu-ragu kalau mau yasinan, tidak usah ragu-ragu kalau membaca Yasin, tidak usah ragu-ragu ketika Anda berziarah kubur membaca Yasin. Mungkin demikian untuk malam hari ini sebagai pengantar awal ngaji kita. Mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semuanya. Insya Allah nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan untuk ngaji Ta'limul Muta'alim besok pagi insya Allah akan kita baca karena diagendakan jam 10, tetapi pada jam 10 besok saya terlanjur sudah punya agenda, sehingga kemungkinan kitab Ta'limul Muta'alim nanti kita akan online pada waktu habis subuh, mungkin pada sholat subuh nanti kita akan online kan pembacaan kitab Ta'limul Muta'alim
Dan insya Allah nanti tafsir surat Yasin ini kita gantian dengan Romo Kiai Haji Abdul Rahim dalam membacanya, sehingga mungkin satu kesempatan saya yang ngisi, satu kesempatan berikutnya adalah Rohim yang ngisi. Itu semua dalam rangka bagaimana kita semuanya berkhidmah kepada para santri, berkhidmah kepada agama Allah, berkhidmah kepada pondok pesantren Al-Ittihad yang kita cintai. Demikian mungkin hari ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah ya Raham menerima semua amal ibadah kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah besok pagi pada subuh, pada kesempatan besok kita akan membaca kitab Ta'limul Muta'alim. Insya Allah ilmu Ta'limul Muta'alim adalah kitab klasik yang sering dijadikan rujukan bagaimana mencetak ulama-ulama Allah. Kita berharap paling tidak para santri Al-Ittihad ada yang meneruskan perjuangan ulama-ulama Allah. Mungkin yang di rumah yang sudah punya keluarga berharap mudah-mudahan anak-anaknya nanti ada yang menjadi ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Usikum manafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku li qauli hadza wastaghfirullahaladzim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.